الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. Masuk rahmat Allah. Sebelumnya mudah-mudahan i'tikaf dikurnia nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kemudian kita lanjutkan bacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Allah idh qalatil malaikah, artinya uzkur, ingatlah, idh qalatil malaikatu, ketika berkata malaikat. Malaikat ini maksud di sini adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Kata Sayyidina Jibril, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha yubashshiruki, sesungguh Allah memberikan berita gembira untukmu. Oh, yubashshiruk bi kalimatin, dengan kalimat dari Allah. Artinya ay walad, dengan seorang anak. Kalimatin min, yaitu artinya seorang anak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ke Sayyidina Isa alaihi salam, beliau mendapat gelar kalimatullah karena beliau ketika diciptakan oleh Allah dengan kun yang artinya adalah. Karena Sayyidina Isa alaihi salam seperti kita ketahui tanpa bapa, jadi lahirnya wujud adanya Sayyidina Isa alaihi salam sangat terlihat bahwa beliau itu benar-benar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau dinamakan kalimatullah karena beliau diciptakan dengan kun. Ismuhu, yang nama beliau adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Artinya nama Sayyidina Isa, siapa yang berikan nama? Allah. Ini orang-orang yang dapat nama langsung dari Allah, termasuk Sayyidina Yahya seperti yang kita kasih tahu kemarin. Itu beliau yang memberi nama Allah langsung. Sudah kata Allah, ntar saya namakan ini, ya Zakaria inna nubashiruka bi Yahya, kami memberi berita gembira untuk wahai Zakaria dengan Yahya. Artinya Nabi Yahya, nama Nabi Yahya sudah dari sebelum beliau lahir sudah ada nama dari Allah Subhanahu. Siapa yang memberikan nama? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nama yang diberikan Allah nama-nama yang bisa, yang artinya Masya Allah. Yahya artinya bisa menghidup. Yahya dasarnya hidup dalam makna dasarnya. Kalau di sini Isa, ismuhul Masihu Isa bin Maryam, nama anak yang diberikan oleh Allah kepadamu yang adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Isa ibnu Maryam. Al-Masih Isa anaknya Maryam. Walaupun pada dasarnya yang namanya anak itu dinisbatkan ke bapaknya. Misalkan fulan misalkan Muhammad ibn Abdullah ataupun Abu Bakar bin fulan,
Ali bin Abi Thalib biasanya dinisbatkan seorang anak ke bapa. Adapun Sayyidina Isa alaihissalam dinisbatkan ke ibunya karena beliau memang tidak ada bapa. Isa ibnu Maryam. Begitu juga kalau di zaman kita banyak yang lahir tanpa bapa. Bukan kelebihan tapi Sayyidina Isa lahir tanpa bapa, sehingga beliau nabi karena lahir dari orang yang perempuan yang saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang banyak juga anak-anak yang lahir tanpa bapa. Maksudnya tanpa bapa asli, tanpa bapa yang legal, bapa ilegal. Sehingga ke anak-anak seperti itu tidak boleh dinisbatkan ke bapaknya. Misalkan anaknya Leo bin ibunya, nggak boleh dinisbatkan ke bapaknya, walaupun secara misalkan dites DNA ataupun biologisnya ya bapak biologisnya benar, tapi dalam syariat itu tidak legal, jadi tidak dianggap bapaknya. Nah, jadi tidak boleh dinisbatkan anak itu ke bapaknya yang berzina tadi. Alhamdulillah. Kalaupun nikah nanti siapa yang menikahkan? Enggak boleh bapaknya itu. Tidak boleh bapak yang zina tadi. Bapaknya tidak dianggap dalam syariat. Jadi siapa juga yang bertindak sebagai wali dalam hal ini adalah hakim. Hakim, KUA lah bahasa sekarang. KUA dia itu yang bertindak sebagai hakim untuk anak perempuan yang hasil dari zina. Hasil dari zina. Hakim yang bertindak, enggak boleh bapaknya. Dan seorang bapak misalkan awalnya zina, kemudian nikah misalkan, dinikahkan. Bapak kasih tahu, suruh aja ke hakim, suruh nikahin. Jadi nama Sayyidina Jamaah yang diberikan oleh Allah untuk Sayyidina Isa adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ini artinya Sayyidina Isa alaihissalam juga salah satu manusia yang sebelum beliau lahir sudah diberikan nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan nama. Kemudian untuk Al-Masih, makna Al-Masih kayak Masih Ad-Dajjal. Masih Ad-Dajjal. Mendapat gelar Masih Sayyidina Isa Al-Masih. Kemudian Masih Ad-Dajjal satu lagi, ada Masih satu lagi, Masih Ad-Dajjal. Makna Masih pada dasarnya mengusap. Kayak mashur ra's, salah satu rukun wudu adalah mengusap kepala. Jadi Sayyidina Isa dinamakan Al-Masih karena setiap kepala yang beliau usap pasti sembuh. Itu alasan pertama. Wa kata Sayyidina Isa wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Kalau orang cacat, orang kusta di zaman Sayyidina Isa itu kalau dipegang sama Sayyidina Isa dia usap dia sudah sembuh sudah. Itu satu pendapat seperti itu. Jadi Sayyidina Isa dinamakan Al-Masih karena setiap kepala yang diusap sama beliau sembuh. Ada satu lagi alasan dinamakan Al-Masih li'annahu kana yamsahul 'ard fi zamanil qalil li hidayatil khalq. La ilaha illallah. Karena Sayyidina Isa beliau seolah-olah bisa yamsahil ard artinya beliau mengelilingi dunia. Ambil dari kalimat Al-Masih, mengelilingi dunia dalam waktu yang sedikit untuk memberikan petunjuk ke manusia. Itu alasannya. Karena beliau yamsahul ard mengelilingi dunia dalam waktu yang sedikit dalam bertujuan untuk memberikan petunjuk untuk manusia. Sebaliknya Dajjal juga memiliki gelar Al-Masih. Sebaliknya Dajjal mengelilingi dunia dalam waktu yang singkat untuk menyesatkan manusia. Sehingga nama Dajjal gelarnya Al-Masih. Sama-sama Al-Masih. Kalau Sayyidina Isa beliau keliling dunia untuk memberikan petunjuk kepada makhluk Allah. Sedangkan Dajjal
dia ini keliling dunia dalam waktu yang singkat untuk menyesatkan manusia. Beda dua. Beda tujuan. Walaupun nama beliau ini dapat gelar yang sama, Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Isa. Adapun Isa, ini sering kita dengar Isa, tapi arti Isa itu sendiri artinya Isa diambil dari kalimat Aisa. Aisa artinya al-bayad, putih yang kecampur merah. Putih kemerah-merahan. Itu makna Isa. Sayyidina Isa dinamakan Isa karena kulit beliau putih kemerah-merahan seperti kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit di dunia ini, kulit manusia yang paling bagus adalah kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit putih tapi kemerah-merahan. Kulit putih kecampur merah dikit. Bukan putih kayak putih kertas, kayak setan. Kita lihat kayak pocong, kayak jin. Itu putih enggak bagus. Ini putih, masya Allah. Kayak putih orang Arab sebagian yang masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang belum kecampur, yang masih nikah sama sesama mereka. Putih. Jadi itulah makna Al-Masih. Beda Al-Masih Isa dengan Masih Ad-Dajjal. Dua-dua mendapat gelar Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih karena beliau keliling dunia dalam waktu yang singkat untuk memberikan petunjuk manusia. Sedangkan Dajjal sebaliknya, dinamakan Al-Masih karena beliau keliling dunia dalam waktu yang singkat, berkeliling dunia dalam waktu yang singkat untuk menyesatkan manusia. Ini Dajjal. Berusaha sebanyak sesering mungkin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dan juga berusaha untuk menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan. 10 ayat. 10 ayat pertama ini disebutkan siapa saja yang menghafal 10 ayat pertama ini insyaallah akan aman dari Dajjal. Dan marhaba. Fitnah Dajjal apa sih? Sering ada fitnah Dajjal. Dajjal dah turun. Dajjal dah turun. Fitnah Dajjal, dia berusaha memfitnah manusia, itulah menyesatkan manusia. Fitnah artinya dia membuat kerusakan di dunia dengan menyesatkan manusia. Ini Dajjal, sesering mungkin berdoa kepada Allah untuk dibebaskan dari Dajjal. Dan disebutkan ntar ketika turun Dajjal, kita manusia ini, mukmin ini dituntut untuk berlari dari Dajjal. Misalkan ada kabar Dajjal sudah sudah di Rawamangun, sudah kita bungkus tas langsung ke Bogor, sudah berjauhan. Langsung berlari, sudah dengar dia ada kabar dia sudah ke sana, berusaha untuk lari. Jangan tes iman. Oh, bahaya Dajjal. Oh, ini Dajjal. Sekarang anak-anak cucu-cucu Dajjal aja, baru yang cucu-cucu Dajjal aja yang kelihatan sudah banyak mengikut. Konser berapa yang ikut? Datang kemarin siapa itu yang orang yang Eropa itu, orang Inggris, nggak tahu siapa artis, penyanyi full itu Gelora Bung Karno full. Jangankan orang lain, kadang-kadang ustaz ikut. Astagfirullah. Ustaz ikut. Terus bangga pamer ke Instagram. Oh, saya ikut di pamer. A'udzubillah min dzalik. Ustaz doa usyar. Itu dai-dai syar. Dai-dai yang menarik perhatian untuk melakukan keburukan, bermaksiat ke Allah Subhanahu wa taala. Nama ustaz, bangga nulis ustaz hadir konser. Astagfirullahaladzim. Du'atus syar, dai tapi untuk keburukan. Tidak demikian. Itu baru cucu-cucunya Dajjal sudah berapa yang ikut? Full. Enggak cukup tiket, padahal mahal, masya Allah.
Giliran ke masjid yang free, gratis, tak ada yang salat di masjid. Gratis ke masjid, enggak pernah di pintu masjid ditodong bayar masuk dengan tiket. Enggak ada, gratis, dan dapat pahala di akhirat. Bisa berkawan dengan manusia, bisa saling silaturahim. Kemudian di tempat yang bagus, iktikaf ke Allah Subhanahu wa taala, free, enggak ada yang ikut. Giliran konser yang bayar 1 juta, ada yang malah VVIP jutaan bayar, ikut juga, naudzubillah. Itu siapa? Cucunya Dajjal. Bagaimana kalau Dajjal yang asli yang turun? Sudah. Makanya kata ulama, sebisa mungkin kalau sudah kedengaran Dajjal sudah datang, berlari sejauh mungkin dari Dajjal. Malah kalau yang punya anak perempuan, punya istri, punya perempuan, disebutkan ikat dengan rantai. Disuruh ikat pakai rantai, karena perempuan itu paling cepat terpengaruh hal-hal seperti itu. Imam Mahdi salah satu imam yang akan turun di akhir zaman, yang dia turun ketika dunia ini penuh dengan kezaliman. Dunia ini marhaba, bukan Imam Mahdi lain. Imam Mahdi lain, Al-Imam Al-Muntadhar. Imam Mahdi ini hakikat, asli, fakta, nyata suatu saat akan turun beliau. Al-Imam Mahdi yang beliau saat itu dilantik jadi Khalifatul Muslimin ketika di antara di Madinah. Beliau berlari, tidak mau beliau dilantik, tidak mau dilantik jadi khalifah. Tapi setelah kedeteksi ketahuan beliau ini Mahdi yang disebutkan oleh Rasulullah, nama beliau sama seperti nama Muhammad, nama beliau. Bapa beliau juga Sayyid Abdullah, dan beliau dari keturunan Hasan. Sayyidina Imam Mahdi, beliau dari keturunan Hasan radhiyallahu anhu, dan nama beliau sama dengan nama Nabi Muhammad nama beliau, dan bapa beliau Abdullah, dan beliau dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan. Dan ini bukan fiktif, enggak, asli. Ada akan datang suatu saat nanti di akhir zaman, disebutkan dalam sebagai riwayat, ketika dunia ini sudah penuh dengan kezaliman, baru saatnya itu turun datang Imam Mahdi. Beliau membawa ketenangan, keadilan di dunia ini, penuh dengan keadilan. Jadi berubah 360 derajat dari sebelum beliau datang. Itu diangkat beliau jadi khalifah. Setelah beliau tidak mau, berlari beliau, enggak mau diangkat jadi khalifah. Kalau sekarang tidak, semuanya pengen mencalonkan diri. Pengen mencalonkan diri jadi khalifah. Sayyidina Imam Mahdi, beliau tidak mau dicalonkan. Nah, bukan calon saat itu, sudah diangkat langsung. Beliau tidak mau dibaiat jadi khalifah. Setelah beliau lari, akhirnya dipaksa untuk menerima baiat jadi khalifatul muslimin. Al-Imam, kemudian baru turun Sayyidina Isa. Beliau sempat berbarengan. Sayyidina Isa kalau enggak salah turun di tempat ini sekarang, di Baitul Maqdis, untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh Dajjal. La ilaha illallah. Dajjal dikisahkan 40 hari. Tapi sehari pertama kayak setahun. La ilaha illallah. Makanya Dajjal dalam waktu yang singkat bisa ngeliling dunia untuk menyesatkan manusia. Marhaba. Semoga kita cepat meninggal. Solusinya seperti itu. Semoga ya Allah saya cepat meninggal. Aman insyaallah. Aman. Orang yang masih hidup bahaya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, minimal kita berdoa ke Allah buat kita dan buat keturunan kita. Ini tafsir, ini bukan Dajjal. Tapi insyaallah dari kapan-kapan kalau ada waktu kita sebutkan masalah kisah akhir zaman Dajjal. Artinya Sayyidina di dunia ini yang mendapat gelar Al-Masih 2 orang. Yang pertama Isa, yang kedua Dajjal.
Cuman walaupun sama artinya, yang artinya mereka berdua ini ngeliling dunia dalam waktu yang singkat, artinya beda. Kalau Sayyidina Isa alaihissalam untuk memberikan petunjuk, sedangkan Sayyidina sedangkan Dajjal untuk menyesatkan manusia. Marhaba. Ya'juj Ma'juj lain lagi. Itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, paling zalim itu makhluk. Makhluk Ya'juj dan Ma'juj, akhirnya itu ini ma'ruf di surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Yang diikat dulu sama Sayyidina Zulkarnain. Nanti akan lepas lagi dia di akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj. Banyak tanda-tanda akhir zaman, termasuk Ya'juj Ma'juj, termasuk tanda akhir zaman yang besar. Tanda akhir zaman banyak. Sampai sekarang sudah banyak tanda akhir zaman. Banyaknya anak zina, tanda akhir zaman. Riba di mana-mana, tanda akhir zaman. Dulu enggak ada riba, sekarang pegadaian semua. Siapa yang berani ngatain enggak boleh? Pinjol di mana-mana, bank konvensional full. Riba semua. Malahan sekarang kalau kita bilangin jangan datangi ke bank konvensional, dianggap kolot. Ini Pak Ustaz ini aja hidup bersama Rasulullah ini. Enggak dianggap kolot. Makan riba dianggap maju. Na'udzubillah min dzalik. Neraka Allah Subhanahu wa taala nunggu dianggap kemajuan. Neraka Allah dianggap kemajuan. Otak manusia terbalik. Nah. Marhaba. Al-Azhar yang membolehkan riba. Allah subhanahu Allah. Kita sebagai umat biasa ini. Al-Azhar. La ilaha illallah. Pegadaian tu, pegadaian mana? Penuh full. Siapa yang berani ngelarang? Tidak ada kan? Anak zina full. Itu semua tanda akhir zaman. Anak zina di mana-mana. Kemudian riba di mana-mana. Minum khamar depan-depan orang di mana-mana. Semua tanda akhir zaman. Alhamdulillah. Dan cuma tanda yang besar-besar sudah benar-benar dekat. Ntar ya Ya'juj Ma'juj. Turun Imam Mahdi. Kemudian turun Sayyidina Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir baliknya matahari dari barat ke timur. Dan yang pasti, ntar di hari di akhir mendekati hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan menghembuskan angin, akan menurunkan angin sepoi-sepoi yang keluar sumbernya dari Yaman, Allah a'lam, enggak salah. Dari Yaman yang angin sepoi-sepoi ini semua mukmin. Semua manusia di dunia ini yang masih yang ada keimanan walau seberat zarrah akan datang itu angin ke rumahnya, dia hirup meninggal. Setelah itu baru kiamat. Artinya yang merasakan haru-hara kiamat, yang mendengar sangkakala itu tidak ada satupun lagi yang mukmin. Orang-orang kufar, enggak ada lagi mukmin. Karena mukmin sudah meninggal semua. Sesiapapun yang memiliki keimanan walau seberat zarrah akan meninggal dengan kena angin tadi. Itu semua sama. Ya, semoga kita meninggal pada husnul khatimah. Ismuhul Masih Isa bin Maryam. Nama beliau adalah Al-Masih Isa. Sekali lagi Isa diambil dari kata-kata Isa yang artinya putih kecampur merah. Karena kulit Sayyidina Isa alaihissalam putih kecampur merah, putih ke merah-merah. La ilaha illallah. Wajihan fid dunya, beliau ini wajih artinya zajah, memiliki power, memiliki jah, memiliki power. Fid dunya, di dunia dengan sebab menjadi nabi, wal akhirah, dan juga di hari kiamat di akhirat dengan mendapatkan syafaat untuk orang lain dan mendapatkan derajat yang tinggi, wa minal muqarrabin, dan beliau dari orang-orang yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.